Dendam Abu Nawas kepada raja. Pada suatu hari sang baginda Rajil bermimpi bahwa di bawah rumah Abu Nawas terdapat harta terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Lalu dengan perintah dari baginda raja, para pekerja langsung membongkar rumah tanpa sepengetahuan Abu Nawas. Tetapi setelah pekerja terus menggali, ternyata harta emas dan permata itu tidak ditemukan sama sekali. Mereka pun langsung pergi, dan raja juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas mengganti kerugian. Abu Nawas hanya tertunduk sedih mendengarkan penuturan istrinya. Inilah yang membuat Abu Nawas ingin membalas dendam kepada raja. Lalu Abu Nawas memeras otak, bagaimana cara muslihat untuk membalas baginda. Bahkan makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan. Bahkan sampai malam pun tiba. Namun Abu Nawas tetap tidak beranjak. Keesokan hari, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Ia tiba-tiba tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya heran. "Membalas baginda raja," kata Abu Nawas. Dengan muka berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba." "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" kata baginda kasar. "Lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada baginda junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini." Yes! "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda raja tidak bisa mengelakkan diri menolak permintaan Abu Nawas, karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan terpaksa baginda membuat surat izin, yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu, dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya. Dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ada yang hinggap di kaca. Wow. Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur, kemudian vas bunga yang indah, kemudian giliran patung hias, sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang kebetulan hinggap di tempayan baginda raja. Baginda raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Barang-barang kesayangan baginda banyak yang hancur. Bukan hanya itu saja, baginda juga menanggung rasa malu. Kini ia sadar betapa kelirunya berbuat semena-mena kepada Abu Nawas yang nampak menyenangkan orang itu, ternyata bisa berubah menjadi garang dan ganas serta mampu membalas dendam. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah.
untuk mendengarkan cerita apa yang dibawa dari istana.